Nomor satu, Iya. please allow me untuk mendeklarasikan bahwa as of now, gue bukan lagi seorang pendeta. Gue memutuskan You gotta be kidding me, dude. Lo udah panjang lebar cerita segala macam. Sekarang lo gak pendeta lagi? Kenapa gue jadi pendeta dari dulu? Gue gak mau Mel jadi pendeta. Are you being serious nih? I'm being serious. Jadi sekarang Brian bukan pendeta lagi? Gue udah mengasih surat pengunduran diri kepada sinode. Biar semoga gue gak menggegerkan lagi kan ke depan. Ini sih udah pasti akan geger. Karena poin Tuh kan bener. Wow. Gini. Setiap dari kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Oke. Karena Tuhan menciptakan kita sebagaimananya dan Tuhan akan menggunakan kita sebagaimananya. Kan itu dari dulu akhirnya tahu bahwa pelayanan lu adalah lu dapat urapan, you're being on the altar. Kenapa sekarang you quit sebagai pendeta? Gue dikirimin lagi video ini, ditanya responnya. Gue nggak akan komen inilah. Cuma dari video ini yang gue denger ya, ada beberapa hal yang perlu kita tuh eksplorasi lah. Yang pertama adalah gini, panggilan utama kita yang Tuhan nyatakan kepada kita yaitu adalah panggilan menjadi murid Yesus. Itu udah jelas, itu sudah confirm. Itu Yesus ngomong begitu kepada kita. Yesus tuh panggil kita kepada dirinya sendiri. Yohanes pasal 15 kan gitu, abide in me, ya, supaya kamu bisa berbuah. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apapun juga. Jadi panggilan Tuhan kita adalah menjadi murid. Dan menjadi murid itu tidak seasonal, tidak musiman. Menjadi murid itu adalah setiap hari, setiap waktu. Seumur hidup kita tuh jadi murid. Menjadi murid dan memuridkan orang lain. Itu udah confirm. Makanya pada waktu kita baca Injil ada beberapa kata. Menjadi murid, gembalakanlah domba-dombaku, dan seterusnya. Itulah sebuah panggilan kita, guys. Jadi panggilan kita adalah untuk mengasihi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Dengan cara berbuat sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, itulah profesi. Profesi itu bisa pendeta, bisa dokter, bisa guru, bisa YouTuber, bisa podcaster, bisa apapun juga. Profesi itu bisa berubah, guys. Ini bisa berubah. Tapi panggilan kita sebagai murid itu kagak bisa berubah, nggak bisa. Jadi waktu kita ngomong panggilan utama kita adalah kita itu dipanggil kepada dirinya, kepada Kristus yang sudah mati menebus dosa, bangkit naik ke surga. Sehingga kita bisa ngomong hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Jadi kalau Yesus yang hidup dalamku, kita harus pertama punya relasi yang intim dengan Yesus gitu. Maka panggilan kita dimanapun dalam bentuk profesi ya, dalam bentuk profesi, itu bisa beda-beda, bisa berganti-ganti, bisa. Tapi satu hal yang gak akan pernah bisa berubah adalah we call to know Him and to show to other people who is Jesus. Untuk mengenal dia dan memperkenalkan dia kepada orang lain. Melalui apa? Melalui banyak hal. Makanya kalau kita ngomong tentang panggilan secara spesifik ya, tadi ya dibilang ya kan, kalau kita ngomong di Alkitab juga ada penggembala domba, ada raja, ada pejabat pemerintah, dan seterusnya, macam-macam. Tuhan bisa panggil dalam profesi macam-macam, beda-beda. Tapi satu tujuannya utama, yaitu untuk memperkenalkan Yesus melalui kehidupan kita. Nah pertanyaannya adalah, apa lu kenal Yesus gitu loh. Kalau lu udah kenal Yesus yang sungguh-sungguh yang Alkitab nyatakan, maka kita belajar untuk menyatakan Yesus. Jadi bukan cuma sekedar ngomong Tuhan Yesus sayang sama lu. Nah bagian ini menjadi penting, itu yang pertama. Jadi profesi itu bukan panggilan yang secara ultimate, bukan tujuannya utamanya. Karir, profesi itu bisa beda-beda. Makanya gimana lu melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada lu, menunjukkan bagaimana kita itu belajar untuk menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan yang sudah memanggil kita dalam profesi tersebut. Jadi kalau ada orang yang mau ngomong mundur dari pendetaan dan seterusnya, itu ya kisah klasik lah ya. Tapi gue juga maksudnya ya kecewa juga gitu loh setelah berbagai macam banyak hal yang terjadi di belakang, terus tiba-tiba beliau quit. Tapi anyway itu kan pilihan setiap orang dan kita menghormati apapun pilihan orang tersebut. Nah yang kedua adalah gini, gue mencium sebuah bau-bau yang gak enak itu terkait dengan dikotomi kehidupan, guys. Karena ada istilahnya tuh, kalau pendeta tuh ada urapan, gitu gak sih? Ya. Pendeta tuh punya kuasa lebih tinggi, lebih bagus, lebih gimana gitu ya. Nanti kalau masuk surga misalnya ya, hidupnya tuh satu coupling sama Yesus, tau gak sih? Ya kalau jemaat biasa mungkin agak di kabupaten, agak jauh gitu, mau ke rumah Yesus jauh. Menurut gue ini pemikiran yang sampai sekarang banyak anak muda juga yang masih pegang gitu loh. Ada hidup sekular gitu loh. Ya by the way dalam konteks tertentu mungkin ada ya orang ngomong sekular tuh ya bagian tingkat bawah gitu ya. Ada orang ngomong kalau jadi bisnismen, jadi dokter itu di bawah. Yang di atas tuh apa? Yang di atas tuh rohaniawan, pendeta, pastor, penginjil. Pokoknya mereka tuh yang setiap hari bergaul karib dengan Tuhan. Gua ngomong itu hoax ya, itu hoax. Come on man, itu bukan dikotomi gitu loh. Ya, urapan Tuhan
Kuasa Tuhan tuh kepada mereka yang mengaku sebagai anak-anaknya. Percaya kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Lu jadi anak-anaknya, lu diberi kuasa. Jadi nggak peduli lu tuh profesinya apa gitu ya. Nggak peduli. Ini kita ngomong yang normal ya. Jangan lu ngomong wah apa misalnya pemasok film bokep gitu, bukan ya. Bandar, bukan. Ini profesi yang memang panggilannya sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi gitu ya, udah confirm. Nah yang kedua tadi gue mau ngomong, jadi dikotomi itu udah harus dihilangin gitu ya. Nggak ada orang yang lebih suci, lebih kudus, lebih berharga di hadapan Tuhan dalam profesi tertentu. Enggak, even menurut gue panggilan sebagai pendeta atau penginjil juga nilainya tuh sama guys, sama lu yang kerja di dokter, jadi guru, bisnismen, dan seterusnya. Poin yang ketiga, ini yang terakhir. Nah ini yang penting ya menurut gue. Lu harus hati-hati kalau ada orang ngomong just be yourself gitu. Be yourself itu kadang-kadang menjadi sebuah jebakan. Karena lu nggak bisa jadi be yourself. Kenapa? Lu tuh creation gitu. Lu tuh ciptaan. Lu tuh bukan sang pencipta. Lu nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Lu pengen gue mau jadi seperti ini, seperti A jadi B. Enggak gitu loh. Lu tuh diciptakan. Karena diciptakan yang punya master plan-nya, yang punya blueprint hidup lu itu Tuhan. Jadi kalau blueprint-nya adalah Tuhan, ya kita harus cari tahu dong apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lu nggak bisa jadi be yourself, jadi dirimu sendiri itu nggak bisa kalau lu nggak mengenal siapa yang menciptakan lu gitu loh. Selama lu nggak bisa mengenal sang pencipta, lu nggak akan pernah mengenal diri lu sendiri, nggak pernah. Itu John Calvin udah ngomong berkali-kali juga tentang hal itu. Kita bisa mengenal siapa kita kalau kita mengenal sang pencipta. Nah begitu sang pencipta kita mengenal, kita semakin lama semakin mengenal siapa diri kita. Dan yang pasti adalah kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan Yesus datang ke dalam dunia, mati menebus dosa kita. Dia membuat kita tuh berharga. Ingat ya, bukan karena kita ini berharga lalu Yesus mau mati buat kita. Enggak, kita tuh udah jatuh dalam dosa gitu. Tapi kita yang jatuh dalam dosa yang tidak layak ini, Tuhan mau mati buat kita. Sehingga membuat kita, hidup kita tuh berharga gitu. Jadi gini, intinya adalah Tuhan tuh gak punya kewajiban nyelamatin kita. Enggak. Makanya itu only by His grace kan gitu ya. Kenapa Tuhan? Engkau masih mau memandang aku yang egois, yang selfish, yang mikirin diri sendiri, yang melukai hati orang, yang sukanya bikin dosa, melanggar sana sini, yang sukanya tuh mengabaikan Tuhan. Kenapa? Tuhan masih mau melihat gua dan elu. Dan itulah yang menjadi sebuah dorongan yang kuat buat kita hari ini sebagai anak muda khususnya. Untuk hidup bukan lagi seperti yang gua mau. Jadi hati-hati dengan istilah just be yourself. Enggak gitu loh. Kita mau be yourself as God want me to be. Kita mau jadi siapa kita seperti halnya Tuhan mau dan menciptakan kita di dalam diri kita hari ini. Dan itu sebuah proses penggalian menurut gue. Ya proses untuk mencari tahu bagaimana dan apa yang secara spesifik Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam dunia ini. Mungkin itu respon gue dari video ini dan thank you so much yang udah ngasih linknya. Gue bisa nonton lagi Cimel. Dan oke, terakhir ada sebuah buku. Nih Os Guinness, nih keren bukunya. Nggak tahu nih masih ada atau enggak di Pionir Jaya. Ini bukunya salah satu yang menjadi berkat juga buat gue. Dia seorang sosiolog ya, pernah belajar di Peter Berger. Dan beliau juga sekarang di Oxford kalau nggak salah ya, udah lumayan senior. Tapi buku ini sangat memberkati. Kalau teman-teman lagi mencari panggilan secara spesifik gue tuh seperti apa panggilannya, lu bisa salah satu buku yang gue rekomendasikan untuk lu baca ya. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, saya pamit. Jangan lupa kalau ada yang mau komen silahkan komen di bawah ini ya. Thank you.